Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Dede Kendor. Rame. Iya. Kalau kata Ajis, tambah lagi setengah biar kenceng. Iya. Dek, lo sekarang ngapain, Dek? Katanya bos. Waduh, gosip dari mana itu? Dari Remin sama dari Jui. Dua orang yang ya valid lah omongannya gitu. Lagi belajar. Jadi bos. Jadi Ngapain usahanya apa sih, Dek? ada digital marketing. Jadi memang jasa agensi periklanan gitulah, tapi di dunia digital. Kayak masuk ke Instagram. Sosial media semua. Google Ads, Facebook, sama maintenance untuk sosial medianya corporate atau organisasi segala macam kayak gitu. Lu bikin produksinya atau ininya? Placement ya namanya ya? Jadi ada jasanya memang ada banyak. Maintenance itu dari mulai bikin konten buat sosial medianya korporasi. Sosial medianya kita ngurus tuh, mulai dari bikin konten, dari grafiknya segala macam, planningnya segala macam kita yang ngurus. Iklannya juga. Jadi kalau memang butuh diiklankan, kalau memang itu perusahaannya adalah jualan produk, ini butuh diiklankan gitu. Ya kita juga provide itu. Sama untuk developingnya juga, mulai dari bangun baru, dari websitenya, dari kalau dia mau bikin aplikasi, jadi konsultan IT juga. All in lah. Yang penting jadi duit lah. Iya benar ya. Jangan nanggung-nanggung gitu. Iya. Lalu bisa masuk ke situ, ke dunia itu? Karena punya teman. Oh. Iya. Jadi punya teman yang bisa, sayang nggak dimanfaatin. Iya dong, daripada diem aja gitu kan. Iya. Karena punya teman gitu aja. Trainer katanya juga lo, sama si Remin pernah training apaan? Dulu sama Jui juga, sama Remin juga. Karena kita kan awal-awal stand up itu untuk kita tadinya untuk anak-anak Bogor aja, untuk junior gitu kita bikin kurikulumnya. Pertama kalinya tuh ada kurikulum. Ada modulnya dah? Ada modul. Ada modul. Anak Bogor yang bikin? Anak Bogor. Oke. Kita bikin modulnya, bikin kurikulumnya, pengajaran seperti apa, tahap step-stepnya. Nah itu bertiga itulah pokoknya senior di Bogor. Bikin itu karena dulu juga pernah di konsultan training. Jadi untuk bikin kayak gitu punya pengalaman lah, punya experience gitu untuk bikin pelatihan training kayak gitu. Ya udah itu barengan sama anak-anak. Yang akhirnya ada lembaga pelatihan yang tertarik. Karena itu kan kita bikinnya apa sih judul ininya, belajar berkelakar. Oke. Belajar berkelakar gitu. Ada lembaga training tuh yang mau minta belajar stand up. Kebetulan modul udah ada, udah itu aja dikasih. Jadi training of trainer jadinya. Lo men-training trainer? Itu lembaga pelatihan yang isinya trainer-trainer semua. Nah lo training dia? Yes. Wah. Iya. Ramon Papana dong kelasnya dong ini. Enggak, lebih ke tukang tipu. Karena dia nggak tahu apa-apa kan. Dia pikir wah banget gitu. Ya orang barang baru. Iya, ada modulnya nggak lagi. Tahu. Iya. Barang baru, lebih ke tukang tipu sih. Dan yang ditipu senang. Ditipu senang, Itu yang bahagia paling aja. penting. Nggak ada isinya, cuma ketawa aja. Iya. Itu di awal sebelum ini loh, sebelum si digital. Sebelum itu. Mas waktu masih di, sebelum bikin. Nah kalau yang lo nyebutnya digital apa nih? Perusahaan lo ini? Digital digital konsultan? Digital konsultan. Karena mulai dari development sampai maintenance. Gitu. Sampai produksi kontennya juga. Nah lo punya apa lo hire orang lagi kalau ada kebutuhan gitu? Kalau untuk yang maintenance kita sendiri, dan kalau untuk develop yang website yang dinor, artinya cuma display aja, kita create sendiri. Tapi kalau udah mulai masuk ke sistem aplikasi dan segala macam, kita affiliate. Gitu. Termasuk pengerjaan konten ini, video? Konten video kita kerjain sendiri. Kalau yang masih untuk konten-kontennya di sosmed sih. Tapi kalau udah bentukannya movie atau series kayak gitu ya kita affiliate. Udah ada tapi itu yang bikin web series kayak gitu. Belum, kalau untuk web series belum. Pernah ada yang mau, tapi mereka langsung kaget kalau begitu ngeliat budgetnya.
Kan orang nggak tahu Iya. kalau bikin series tuh nggak murah sebenarnya gitu. Walaupun sebentar ya. Walaupun sebentar. Iya, Mereka mikirnya mau cuman 5 menit. 5 menit Iya. segini. Iya. Mereka nggak tahu aja. Nggak tahu aja stand up 15 menit bayarnya berapa ya. Iya. Emang gede. Iya. Nah, lo ini semua berawal dari stand up berarti? Link-link ini segala macam? Atau memang udah ada link dari dulu? Dari stand up ya, karena teman yang bisa tadi, nah itu dari stand up juga. Dulunya dia adminnya stand up Indo Bogor, komika juga dulu. Tapi kemudian dia sadar kalau nggak lucu, nah, jadi saya ngeliat skillnya, ya udah ini aja gitu. Dia lebih apa ya, kompeten di belakang layar berarti. Di belakang layar. Iya. Lo stand up dari kapan deh? 2012. Sambil minum boleh deh. 2012 nih, 2012. Barengan Jui berarti? Jui duluan. Jui lebih dulu? Dulu jadi penontonnya Jui, 2011 tuh ngikutin. Stand up ngikutin dari 2011 tuh. Keliling ke komunitas-komunitas. Nonton aja kalau lagi ada sun-sun gitu nonton. Nonton. Masih nggak bisa sih, nyobain. 2012 tuh awal nyobain. Nyobain karena udah ini juga kalau untuk seni panggung seneng gitu ya. Dulu juga teater juga, terus nge-MC juga sebelumnya kan nge-MC. Bisa nih, naik, udah lucu. Iya. Kata saya. Iya, lucu. kata orang Ya, ketawa nggak tapi? Ada yang ketawa nggak? Ada, berarti dia pikir lucu kan. Iya. Padahal dia ditipu. Hidupnya penuh dengan tipu-tipu, tapi yang ditipu senang. Iya gitu. Iya. Ya 2012. Nah, lagi itu tuh lo lagi kerja? Lagi kerja. Itu di konsultan training. Konsultan training itu. Lagi di lembaga training itu. Masih kerja. Ngikut open mic. Sorry, sebagai apa tuh? Di konsultan ini. Lembaga training. Co-trainer ya, jadi. Oh, jadi memang udah terbiasa ngomong di depan orang. Iya, depan. Iya, tambah MC tadi. Iya. Jadi co-trainer. Stand up, open mic, terus dipanggil Metro tuh. Ikut street gak? Iya, ikut street. Street dulu? Street 2. Maksudnya lo ikut street dulu baru di Metro? Iya, ikut street 2 dulu. Barengannya Bintang. BT. Bintang BT, Harry Hore, Viko tuh barengannya. Street 2. Juara gak? Favorit. Juara kelima apa berapa gitu? Tapi dapat hadiah ya. Dapat hadiah, iya. Akhirnya ke Metro dah. Nah, lu Betawi banget emang Betawi? Apa kan lo Bogor? Bogor juga pinggir, kabupaten. Berbatasan dengan Tangerang dan Depok dan Jakarta. Oh iya, pantesan. Parung. Iya, Parung. Parung. Ya, jadi lebih kental Betawi sih sebenarnya ya. Lebih kentalnya ke Betawi, kalau kan udah pinggir. Kalau dari bokap juga kan sebenarnya turunannya dari Betawi asli, Tegal Parang. Oh, Tegal Parang. Dari Uyut tuh di Tegal Parang. Jadi memang kental ini. Gue inget banget, gue juga nonton pas lagi bareng-bareng kita nih tapping nih. Lo di Metro. Gue inget nih satu beat lo nih. Kalau lagi ngomongin anak zaman sekarang. Kental banget lagi Betawi ini. Anak zaman sekarang itu udah pada nggak tahu diuntung lah gitu ya idenya ya. Main aja kerjaannya. Dia nggak tahu apa ya, emak bapaknya itu kerja pala jadi kaki jadi pala. Lo apa nggak malu punya emak bapak palanya di kaki? gue inget loh kayak gitu, dan langsung jatuh hati gitu sama gaya bercandanya lo. Dan lo emang suka teater juga sih ya? Dulunya teater. Jadi omongan yang begitu dengan nada-nada yang pas, jadi lucu, kocak banget deh gitu. Belajar dari Cing Abdel, ada gurunya tuh, namanya Abdel Harian. Berak sekebon. Subur tuh kebon. Diberakin mulu. Diberakin tapi dia seneng. Yang penting kan bermanfaat. Yang penting bermanfaat, benar. Iya. Tapi lo kayaknya nggak serius banget di stand up deh. Atau emang karakteristik orang anak Bogor begitu ya? Ridwan serius banget, enggak juga sih.
bosenan aja sih. Iya. Kalau itu saya bosenan orangnya. Gitu. Jadi nggak terlalu, ya dulu juga masuk ya karena hobi aja. Gitu. Bukan karena uang kan? Itu akhirnya sekarang karena setelah dirasakan uangnya, oh kok asik. Iya. Jauh sih bayarannya daripada training orang ya. Itu dia. Kalau training seharian, 15 menit kelar. Iya. Makanya asik. Iya, Tapi itu kayaknya yang bikin jadi ya karena money oriented, jadi seninya hilang. Seninya hilang ya. Jadi lo ada di tahap itu juga pernah? Maksudnya lo stand up ya karena uang gitu, bukan karena memang nyalurin unek-unek. Gitu. Gitu. Pernah banget. Pernah ya kayak zaman-zaman masih di Metro kan pesenan. Iya. Ininya apa yang mau diomongin. Benar. Bertema gitu. Harus suruh nyetor dulu lagi. Nyetor dulu gitu lagi. Kalau kebiasaan anak-anak Bogor kan nyetornya rapi. Iya. Harus ditulis ketik ini dulu. Iya. Jadi PR juga ya, sempat kehilangan itu juga. Gitu. Sampai berapa lama lo benar-benar di stand up? Bener-bener. Ya, lo nggak pernah berhenti kerja dan khusus stand up atau pernah? Nah itu pada saat dipanggil Metro, udah ini nih ngundurin diri cing dari kantor karena udah mau fokus di stand up tadi mau ini fokus di stand up. Ngundurin diri, udah di Metro kan udah naik tuh open mic. Nganggur 2 bulan kan tuh. Nggak dipanggil panggilan. Banyak banget itu kayak begitu tuh. Di stand up kayaknya udah, wah ini kayak jalan hidup gue nih. Ternyata jalan hidupnya nganggur gitu emang. Ya itu membuka ke jalan hidup nganggur. Iya. Emang begitu. Tapi emang tidak menyesali karena pada saat nggak bekerja tetap pun kan masih ikutan event-event untuk outbound kayak gitu, masih jadi kru-kru IO lah. Yeah. Masih jalan, jadi game master. Game master itu yang di outbound. Game kekompakan. Iya. Melatih ini. Sama, itu bener gak sih Itu sebenarnya? nipu. Itu nipu. Yang penting mereka senang gitu loh. Kayaknya kan setiap game itu selalu ada filosofinya. Mau kita oper-oper air sampai penuh. Iya. Itu dibikin tergantung kebutuhannya apa nih korporasi. Kan sebelum itu biasanya kan kita meeting dulu sama klien. Iya. Kebutuhannya kenapa karyawannya? Iya. Oh ini nih komunikasinya kurang. Atau kekompakannya kurang. Nah, mau apapun yang kurang, gamesnya itu bisa dibikin. Sebenarnya lo udah bisa juga tuh games 17 Agustus lo cari filosofinya. Insight-nya langsung dikasih filosofinya, bisa masukin aja. Jarum ke botol. Itu ada ya? Itu kan. Jadi memang permainan udah ada, tinggal diisi aja ini gunanya untuk apa? Iya, tinggal diisi mana yang ngepas gitu. Sekarang masih ada nggak sih yang gituan? Banyak, masih laku. Outbound itu? Oh kalau sekarang pandemi nggak ada, turun. Udah nggak ada sama sekali. Iya sebelum pandemi dah masih ada. Berarti berhenti karena pandemi, bukan karena pasar nggak ada ya? Bukan karena pasar nggak ada. Masih banyak orang yang resep dibohongin cing. Iya. Tapi juga sebenarnya juga orang itu kan jalan-jalan ya. Jalan-jalan. Sebenarnya juga ngebohongin juga sih si perusahaannya kali ya. Biar ada, kayaknya ada gunanya gitu liburan gitu di outbound itu. Kalau gue pernah ikut gue. Kenapa gue ikut outbound ya waktu itu ya? Jadi gue ikut game yang itu. Melatih kerjasama, kepercayaan sesama rekan kerja. Yes. Nah kalau gitu lo nemu mainannya dulu apa? Ada nggak mainan yang khusus dibikin karena kebutuhan itu? Ada. Kadang kita modif. Mungkin ininya sama entah angkat sesuatu atau memindahkan sesuatu, kan intinya dari situ. Kita create, kita bikin, gitu. Sering bikin permainan baru. Terus yang jatuh ke belakang tuh. Ya, trustful. Trustful beneran ya. Ada yang namanya jadi trustful gitu ya. Jatuh, kepercayaan saat jatuh. Wah. Sekarang lo masih nggak itu? Masih. Ada IO juga. Kalau lo punya perusahaan, lo akan ikutin gituan nggak? Enggak.
Mendingan biaya kasih aja nih. Lo liburan nih gitu ya. Mendingan beneran suruh sekolah akuntansi kayak apa beneran hitungan gitu. Iya. Tapi itu memang untuk refreshing sih. Refreshing ya. Refreshing. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada satuan yang terukur juga hasilnya gimana gitu kan. Iya. Itu kan experiential learning pada saat sama kayak kita bikin orang ketawa, kita bikin orang senang, mindset mereka terbuka. Nah, pada saat itu kita ngasih insight. Nah, pada saat itu mereka menerima gitu. Pada saat mereka senang kan mindsetnya kebuka. Dikasih. Dia lagi nipu nggak nih? Iya. Aduh, ya Allah. Palingnya kan smooth sih. Iya. Ada. Iya. Semuanya, iya. Bahaya ini. Iya. Tapi pada saat kita melakukannya senang itu. Senang. Ditipu tapi bikin senang. Nggak ada tolak ukur yang di satuannya juga gitu. Pokoknya happy lah gitu ya. Iya. Nah, sekarang masih melakukannya juga. Masih. Stand up udah berhenti atau masih loh? Ini kayaknya selama pandemi itu udah nggak stand up. Pandemi. Karena berhenti karena memang pasarnya lagi nggak ada juga. Pasarnya sebelum pandemi ada, tapi emang lagi nggak kepengen aja sih, lagi nggak dapet moodnya gitu, nggak dapet feelnya. Nggak bikin materi juga. Kadang-kadang yang bikin ininya gitu, Cing. Karena nggak ada materi baru jadi males iya. Terakhir gue ketemu lo Indosiar. Pokoknya lagi acara apa deh gitu lo sebagai salah satu tamunya yang ngisi. Nah, lo menggeluti si dunia digital ini sejak berapa tahun yang lalu? 2018 akhir. 2019 awal lah. 2019 awal, jadi sebelum pandemi memang ya. Dan jalan banget ini. Iya. Sekarang lah posisinya nih lagi jalan. Lagi yang aman itu. Yang Justru aman yang digital, aman yang namanya digital. Klien kemarin karena nggak bisa, budget off air mereka nggak bisa keluar, jadi mereka banyak ke digital. Jadi lumayan ya. Nah, tahun ini nih kan kalau di kantor kan maintenance tuh, kontraknya setahun gitu. Nah, yang tahun ini awal baru kayaknya masih pada mikir-mikir nih klien lama. Jadi belum ada yang signing kontrak baru. Sampai bulan Maret ini? Sampai bulan Maret ini. Mudah-mudahan Maret ini sih katanya mau perpanjang. Mudah-mudahan. Aduh. Iya. Tapi kayak menurut lo dunia digital memang akan mengambil alih semua sisi kehidupan. Iya, udah kelihatan, Cing. Udah kelihatan. Sekarang tuh udah zaman digital semua. Yang kemarin meremehkan online shop, sekarang semuanya punya online shop. Iya. Yang dulunya nggak kepikiran pasang iklan di sosmed ya. Karena pada pasang iklan di sosmed. Kadang, nah itu kalau sendiri sebenarnya bisa pasang iklan di sosmed. Tapi kalau nggak tahu strateginya, nggak tahu algoritmanya, sayang buang-buang duit gitu. Emang itu beneran ada algoritma? Oh iya. Jadi ada data lah, ada statistik. Yang namanya statistik kan nggak valid. Iya. Bisa gampang diubah juga. Kita nggak tahu pas dia lagi ngerjainnya kan. Kita nerima udah berupa angka yang pasti gitu. Iya. Ya, itulah yang kita suguhkan ke klien, statistik ini, datanya ini. Gitu. Nah, lo ngambilnya dari tipu itu tadi. Jadi nggak laku ntar. Enggak lah. Bercanda. Mana ada yang tipu-tipu kayak gitu. Dapat sumbernya juga pasti dikasih tahu dong. Iya. Data-datanya. Tapi lo memang mengolah data-data itu untuk jadiin jualan lo. Untuk bikin strateginya memang kita harus olah data itu. Harus perusahaan ini, misalkan produknya ini saingannya apa, sebarannya di mana, untuk usianya berapa, dia targetnya. Nah, data-data itu yang kita olah, yang kemudian kita bentuk strategi marketingnya. Kalau si penempatannya di Instagramnya siapa, di YouTube-nya siapa, di Twitternya siapa, lu dapat data dari? Maksudnya dapat data dari? Nih si Instagram ini nih sebarannya di sini segala macam, bisa nggak sih? Tahu nggak sih? Ketahuan dari target marketnya mereka. Mereka mau yang target mereka, produknya apa nih? Apa untuk anak muda? Anak muda sekarang hype-nya lagi ke Instagram, lagi ke TikTok. Ya kita kelariin ke situ gitu. Tapi kalau untuk barang-barang yang untuk orang-orang tua,
Facebook tuh masih, market Facebook tuh masih. Facebook masih ya? Oh iya, kalau Jualannya? jualan untuk orang yang produk-produk kebutuhan rumah tangga atau kayak macam, itu Facebook kenceng. Iya. Grupnya juga lebih bervariasi ya, grup Facebook. Dan itu memang ada ya, maksudnya ada satu unit usaha khusus yang menangani itu ya? Iya. Ada yang tahu gimana sih cara promoting di digital. Gitu. Biar lebih efektif, efektif dan efisien. Kalau di secara kuantitas ada berapa yang udah lo pegang? Perusahaan? Yang sekarang masih di maintenance ada 3. Karena nggak ngambil banyak, karena kalau banyak juga kita perlu hire lebih banyak orang. Gitu. Jadi memang nggak banyak. Ya cukup untuk running well setahun. Setahun ya. Sama di antara itu ada yang satu-satuan. Kan project kan untuk developing website, developing aplikasi, developing sistem informasi. Nah itu kan satuan. Putus. Konten video juga? Konten video juga. Dan lo ngambil anak-anak Bogor semua? Anak Bogor yang memang saya nyarinya yang skill, perkara dia lulusan mana, nggak lulus kuliah atau cuma lulusan SMP, selama masih skill, ya ayo ikut gitu. Dan banyak orang kayak gitu ya? Banyak. Yang terbentur nggak punya ijazah untuk kerja di mana gitu? Iya, kadang apalagi yang desain ya. Kebanyakan yang jago tuh yang nggak lulus kuliah, apalagi yang IT, gitu. Yang bisa bikin program hacking segala macem, itu yang nggak lulus kuliah. Lulus. Iya. Karena nggak ada mata kuliah hacking juga sih, hacker ya. Nah mereka hidupnya ya memang didedikasikan untuk itu. Iya pas lah. Bosnya tipu-tipu, ininya bagian ngehack. Iya. Selama yang ditipu merasa senang dan tahu tidak ada yang ditutup-tutupi juga kan. Nggak ada komplain. Dan mereka juga mendapatkan manfaatnya. Manfaatnya ada. Gitu. Iya. Dan bisa dilihat juga kan secara data kan. Iya, secara data juga bisa. Kita report. Ada reportnya juga. Dan itu nggak bisa dipalsuin karena terpampang di mana-mana. Kalau misalnya TV cuma satu punya si Nielsen. Ya. Kalau digital mah di mana aja ada ya? Mana aja ada. Jadi untuk analitiknya itu engine analitiknya banyak yang provide gitu. Dan bisa didapat di mana aja ya? Iya. Termasuk sama misalnya akun Instagram gue juga bisa dilihat. Bisa. Insight-nya bisa dilihat. Bisa. Dan itu yang nggak bisa nipu. Kalau masalah ngomong-ngomong mah memang anak stand up banyak nipunya ya. Bener loh. Jadi formula stand up lo pakai untuk bisnis ya. Kasih premis, kasih setup. Dan udah sampai ini lo tinggalin. Tapi dengan rasa senang. Iya, dua-duanya dapat kesenangan jadinya. Iya. Dan lo masih ada kepengenan stand up gak sih? Masih Cing. Jadi stand up sebagai seni nih buat lo nih, seperti orang seneng main gitar, seperti orang seneng nyanyi gitu. Iya. Nah, kalau udah dapat materi yang kadang gitu sih, kalau udah bikin yang bagus nih, udah dapet yang pecah banget tuh. Karena kalau lagi bikin materi, ini nggak lucu-lucu amat nih gitu. Suka ngerasa gitu. Nggak jadi gitu ya. Itu rasa di situnya. Kalau ada yang masih ini lo masih mau tapi ya untuk seneng-seneng di Bogor masih aktif gak sih di stand up Bogor? Di stand up ya paling junior, ngajarin junior aja gitu. Kalau yang mau kombut apa. Kalau ngobutin normal cepet. Bikin materi sendiri susah banget. Iya kan, kalau kita ngombutin kan yang bawain orang lain. Beban ada di dia ya. Iya. Sinetron juga? Sinetron jalan masih. Sekarang nih? Oh enggak, sekarang lagi enggak. Kemarin FTV sinetron lah. Di pandemi juga masih ada? Pandemi masih ada. Puasa kemarin masih ada. Masih jalan. Pandemi kemarin ya dipindahin ke studio kan semua. Di apa sinetron apa kemarin? Terakhir di Insya Allah Surga. Yang buat Cinemart ya? Star Vision. Tapi stripping itu kan? Stripping sama Lolo. Dan lo sempet bagi waktunya tuh? Sama kerjaan lo ini? Kan udah ngerjain di sana. Hah? Udah ngerjain. Anjay ya bos ya, gue lupa ya. 805. BOS ya.
805 anjay. Nomor plat nomornya B805 KDR. Wah, bos kendor. Kan sudah ada yang punya skill untuk itu gitu. Sementara skill saya kan nyari orang yang punya skill untuk dimanfaatkan. Iya. Gitu aja. Iya. Nyari klien lo kan? Nyari klien ya dari link-link ini juga nawar-nawarin. Jadi lo memang sekarang menyerahkan semua kegiatan perusahaan sehari-hari ke orang? Secara operasional ya. Kalau dari segi finance-nya masih dipegang sendiri. Oh iyalah kalau finance. Ya gitu ya. Keluar masuknya mesti tahu. Iya. Dipegang sendiri. Iya, apalagi udah ahli tipu-tipu, orang nggak bisa nipu-nipu. Nah itu dia, karena sering nipu orang jadi khawatir ya. Deg-degannya lebih tinggi. Iya, karena kita suka refleksikan orang lain tuh ke diri kita. Dia begini nih, karena gue dulu begini ya. Jadi lebih tertata lah ya. Iya. Karena memang kita percaya sih, karena kan berdua, yang punya itu berdua. Saya sama teman gitu. Dia memang dari segi operasional, dari segi ininya diserahkan ke dia, tapi untuk dari sisi keuangannya serahkan ke saya gitu. Dalam sebuah PT ini udah? PT. Nama ininya apa? Nama? Chandra Mawa Media Kreasi. Chandra Mawa. Mawa itu artinya apa? Chandra Mawa satu kata. Oh, itu artinya? Itu artinya hitam dan putih. Chandra Mawa. Chandra emang hitam? Chandra Mawa itu sebuah nama yang diberikan untuk kalau dari ininya ya, untuk kucing yang warnanya hitam dan putih belang. Oke. Chandra Mawa apa kreasi? Media kreasi. Namanya lo cari filosofinya setelah dapet atau lo nyari dulu baru cari filosofinya? Sama kayak games ya. Cari dulu, kayak keren nih Chandra Mawa nih. Karena lihat dulu mana yang belum pernah dipakai, jarang dipakai orang gitu. Dapat itu. Iya. Dan lo bikin itu setelah dapat job apa? Lo bikin dulu baru lo dapat job si perusahaan ini. Tadinya ngerjainnya kita pakai PT orang. Sebenarnya sudah running, sudah jalan untuk kliennya, tapi kita masih di sub. Jadi PT-nya pakai orang, tapi yang ngerjain kita. Nah, 2019 kemarin, udahlah kita bikin legalnya gitu. Kita bikin PT-nya. Gitu. Dan sampai sekarang? Sampai sekarang. Ribet gak sih bikin perusahaan, Dek? Hah? Ribet gak sih? Itu dia, mesti cari orang yang mau ribet. Kalau gue sih enggak. Iya. Tapi emang ribet ya? Urusan ini, urusan itunya? Dibilang enggak juga sih, Cing. Selama memang kalau kita tahu ada orang ahlinya gitu, ya udah serahin nama ahlinya aja gitu. Yang penting kita tahu nih orang bisa dipercaya. Iya. Jadi nggak ribet-ribet juga. Iya. Jadi sebenarnya kesempatan banyak terbuka ya untuk apa ya, untuk orang yang mau nyoba kali ya. Kayak lo kan terbuka linknya gara-gara stand up, dan anak stand up juga banyak tuh yang terbuka pintu kesempatannya gara-gara stand up, tapi banyak yang mentok juga. Nah, kenapa kalau menurut lo tuh, Dek? Nah, itu terlalu fokus kali ya. Terlalu fokus sama itu satu itu gitu. Si duit atau terlalu fokus sama nggak ngelihat yang lain, peluang-peluang yang lain gitu. Oke. Untuk peluang-peluang lain, peluang-peluangnya kalau gua nih, Cing, emang senang ngeliat bisnis tuh. Ketipu sering. Dulu sebelum ini banyak banget. Pernah pangkalan pasir. Lu pernah main pasir? Pernah main pasir. Ngambil di mana pasir? Di daerah Banten. Maksudnya lo mengurusi sampai ngambil pasirnya? Enggak, pangkalannya aja. Jadi yang saya punya itu kerjasama sama yang punya truk. Nah itu. Ya gitulah. Nah itu karena nggak dipegang sendiri waktu itu. Jadi tetangga. Ini niatnya bantuin tetangga datang, modal sayu barengan. Gitu. Pasir pernah. Ayam karkas, ayam potong di pasar. Punya lapak, pernah punya lapak. Punya lapak di pasar. Di pasar. Ada 3 lapak ayam sama sayuran. Itu juga nggak jalan. Ketipu juga. Karena nggak dipegang sendiri, karena nggak dikontrol sendiri. Dipercayakan penuh gitu. Kasih uang modal gitu, investasi. Ya. Dipercayakan penuh. Itu pernah. Cupang dulu pernah. Sebelum booming. Cupang aduan apa cupang? Dulu tuh cuma cupang nggak banyak jenisnya.
Cuma aduan sama si Slayer itu Iya, doang ya? Slayer sama si Serit ya, nggak banyak kayak sekarang. Dulu sempat ternak, ribuan juga. Ternak cupang? Ternak cupang. Ribuan cing punya. Sebelum zamannya ini. Dikantongin satu-satu. Iya. Dijual di jalanan itu termasuk lokasi? Dibawa ke pasar ikan. Kan Parung memang terkenal sama ikan hias. Jadi kita cuma ternak ini aja udah banyak. Bawa ke pasar ikan. Jualnya sekaligus gitu. Itu belum tikar juga? Juga jalan juga. Gitu. Karena waktu itu memang masih sibuk ya stand up, masih syuting, jadi nggak sempet kerjain sendiri. Jadi cuma kasih uang ke orang ya? Ya tetangga juga cing, yang tadinya nih emang bantuin tetangga, dan nggak nagih juga sampai sekarang. Tetangganya masih ada, masih hidup, nggak dimatiin masih. Iya. Apalagi yang masih gagal? Yang pernah gagal? Dikit berarti lo kegagalan, lo lebih banyak berhasil berarti hidup lo. Yang mana? Iya. Itu juga nggak dibilang gagal sih, Cing. Saya nggak pernah merasa itu gagal gitu. Itu belajar? Itu belajar. Anjay, udah aja. Trainer banget emang udah. Tidak ada kata gagal dalam hidup ini, yang ada sukses atau belajar. Justru yang ngomel tuh nyokap. Lu capek-capek nyari duit, habisin buat ini kayak gitu. Ya udah, orang udah hilang juga gitu. Udahan juga gitu. Ngapain lagi, Cing? Dikesel, ngomel, emosi, sayang-sayang. Iya, uang nggak balik juga. Nggak balik juga. Iya. Ya udah. Iya, benar juga ya. Tapi lo berarti emang senang berbisnis ya? Berbisnis gitu? Melihat ya orang bisnis tuh kayaknya asik gitu. Sampai sekarang nih lo lakukan? Sampai sekarang. Dan udah jadi 805, bos. Bos. Iya. Karena ya kan gue bilang si Remin sama si Jui, kalau gue tanya, Dede gimana? Oh udah bos sekarang dia. Emang benar ya Mbak, bos ya Mbak? Ya? Ini dipublish gak pacar ini? Publish gak pacar? Publish. Oh iya. Sama pacarnya bos. Calon istri. Emang udah ada rencana? Kita udah rencanain belum sih? Nanti lah pulang dari sini kita rencanain lah. Iya. Iya. Jadi gue termasuk yang sering ngobrol sama komika ya. Dan perjalanan hidupnya tuh beda-beda gitu. Ada yang dari komik terus jadi penyiar radio, ada yang jadi bintang film, ada yang jadi sutradara, ada yang nggak jadi apa-apa gitu. Ada yang jadi tetap komik sampai sekarang, ada yang jadi bos. Macem-macem memang si komika ini gitu. Lo cinta nggak sama seni stand up ini? Oh cinta Cing, seneng Cing. Mengungkapkan sesuatu, ngomong sesuatu, ngasih pendapat, nah itu senengnya stand up di situ awalnya gitu, ngomongin sesuatu, ngomongin keresahan. Nah itu sekarang tuh karena mentok ya, karena udah nggak ada keresahan aja. Tuh kan benar. Lo belum menikah juga nggak resah? Nggak resah kalau belum menikah? Enggak juga sih. Iya. Paling kemarin pas pandemi lockdown itu. Di rumah, ngapain ya? Gak ada yang dimainin. Nikah asik kali ini ya, gitu ya. Nikah asik kali ini ya. Iya. Dan lu masih aktif berarti kan, kasih kombut ke anak-anak. Sekarang udah aktif lagi belum sih si Stand Up Bogor? Belum ada open mic. Kan instruksi dari atas. Belum boleh ada open mic dulu. Gitu. Walaupun terbatas juga nggak ada ya? Enggak. Padahal dulu lagi jalan-jalan itu Cing, lagi bikinnya Bogor Hujan Tawa tuh. Setiap bulan kita bikin show. Gue udah dihubungin sama salah satunya, siapa ya waktu itu ya? Main di situ udah. Iya, emang kita udah running kan udah setahun jalan tuh, udah setahun. Udah setahun Bogor Hujan Tawa. Oh sama si Jui atau Remin dah, kan gue pernah satu ituan tuh di RTV tuh. Acara sama dia, Pak itu lagi jalan kayaknya. Dan itu acara seminggu sekali tuh. Sebulan sekali. Sebulan sekali. Dan ngundang komik-komik dari luar memang. Iya. Lokalnya ada, kita taruh yang lokal sama yang komik dari luar juga. Oh iya. Jalan bagus. Katanya stand up Indo Bogor yang paling nggak kompak katanya. Nggak kompak sama stand up yang lain.
Anak-anaknya apa sih komunitasnya sih yang dianggap begitu? Nah ini muncak paribasa Sunda nama orang Bogor mah apa ya, berat bujur, Males kemana-mana mas gitu? mana-mana. Oh. Jadi tidak yang kan kalau yang anak komunitas lain mah kan kemana Iya. jalan Iya. gitu, mampir ke komunitas lain. Iya. Anak-anak Bogor tuh memang orang-orang yang males jalan. Gitu. Iya, iya. Sampai sekarang ke junior-juniornya gitu. Kalau nggak dibawa seniornya aja udah males jalan, nggak mau mereka keliling. Jadi ya di Bogor aja. Di Bogor. Aja. Mungkin pertimbangan jarak nggak? Nggak. Atau memang karakteristiknya memang malas jalan orang Bogor? Kayaknya sih emang gitu ya, Cing. Makanya banyak angkot. Kayak gitu, Cing. Iya. Kalau di sini kan kayak misalnya Jakarta nih, deketan sama Depok, sama Bekasi. Di Jakartanya aja ada 5. Jadi kemana-mananya deket gitu ya. Tapi kalau Bogor emang orangnya malas jalan ya? Iya. Bogor juga kan ada, dulu tuh ada stand up IPB, Pakuan, stand up kabupaten juga ada. Gitu. Ya udah mereka di lingkungannya aja. Dan deket-deket gitu ya? Deket-deket. Iya. Padahal secara SDM bagus-bagus Bogor. Maksudnya Beler, Remin, lu, Yang kelihatan. Jui, yang gak kelihatan banyak. Jadi kalau saya bilangnya, kalau gue bilangnya ini, Cing, kalau di Bogor tuh yang datang ke komunitas Bogor, orang-orang yang butuh suaka sosial. Anjay. Iya, butuh suaka sosial karena Nggak punya tongkrongan di mana-mana, masuk ke komunitas jadi punya tongkrongan gitu. Jadi cuma beberapa yang memang anak-anak ininya aktif stand up-nya. Iya, aktif gaulnya lah gitu. Masuk ke sana memang maksudnya rata-rata pengen stand up atau memang pengen nongkrong-nongkrong aja? Ya awalnya sih karena pengen Stand up. Iya, pengen stand up, melihat boomingnya stand up gitu. Pengen nonjolin dirinya lah, pengen eksis. Pengen eksis ya. Tapi tidak punya pengalaman eksis sebelumnya. Gitu. Kayak siapa yang mau ngambil Bakriyadi gitu kalau di komunitas lain mungkin jadi apa di Bakriyadi. Tapi sama Bogor dibikin, di-create sampai dia masuk ke ini loh. Tarung komunitas. Iya, benar juga iya. Tapi ada yang nggak lucu kan, banyak. Termasuk yang di IT lo sekarang. Iya. Lo nggak lucu lo gitu, mendingan lo IT aja gitu. Sedih amat ya. Karena dulu gua dia tuh admin yang karena gua ngelihatnya dia nih orang yang cakep mengorganize. Iya, perlu itu juga ya. Iya, dia kan adminnya, dia loyal banget sama stand up komunitas gitu. Ngurusin open mic, ngurusin event segala macam. Emang punya skill itu. Ya dimanfaatkan untuk karena sebuah organisasi memang perlu orang yang kayak gitu ya. Iya. Ajis punya semua nih sekarang. Ya, Ajis. Kemampuan organisasinya bagus dan dia juga komik yang laku lah gitu. Gimana menurut lo stand up Indo sekarang? Cakep sih, cakep. Ada garisnya lah sekarang. Karena ada tujuannya lah, mau jadi apa nih si stand up Indo. Di manage sama Ajis, diorganize sama Ajis, di planning kan. Nanti mau jadi apa, nanti mau jualannya apa. Ya cakep lah. Lo masih update berita-berita tentang komunitas? Masih ada di grup. Oh, ada di grup juga. Tapi silent reader aja. Ya, baca-baca aja. Di grup itu ada yang kemarin perangko baru dimasukin komunitas perangko. Ya memang seharusnya begitu, sebuah organisasi, sebuah community ya harus bisa menghidupi komunitas itu sendiri dengan kegiatan-kegiatan yang bernilai ekonomis ya. Yes, jadi nggak jadi kayak tongkrongan doang. Gitu. Iya. Dan memang karena namanya kita kan sedikit banyaknya darah senimannya tuh ada. Yang kalau diatur sama orang luar itu kayaknya kita defense duluan. Ya. Nah, memang butuh orang yang kayak Ajis nih yang ngerti kita dan akhirnya kita punya kerelaan untuk diatur. Iya. Kan kadang-kadang kita songong-songong ya. Itu dia makanya bikin studio. Terserah mau bikin konten apa kan.
nggak dituntut, yuk kita bikin konten ini, tapi nggak dituntut gitu kan sama Ajis. Dia kasih fasilitas. Kasih fasilitas. Lo boleh bikin konten apa aja. Dia bikin programnya. Ada program ini nih. Ada buat gue mau bikin konten ini. Siapa yang mau ikutan? Tawaran kan. Bukan ditunjuk. Ayo ikut yuk gitu. Jadi memang dibikin open gitu. Iya. Kayak yang di itu yang project yang pertama yang monolog gue. Iya dia kayak gitu aja ngesernya nih. Iya. Ini ada slot buat bikin ini nih, siapa yang mau ngisi. Yang ngisi. Jadi orang datang ke sana pun karena pengen. Kadang orang-orang kreatif pun kendalanya adalah how to start gitu. Iya. Ngemulainya. Iya. Apa ini? Sementara sama aja sudah dibikin. Ini ada monolog. Konsepnya gini. Oh iya, gue bisa. Udah jalan. Iya. Kreatifnya jalan. Dan tidak ada paksaan. Nggak ada paksaan. Orang gue kan udah tuh ke situ. Bareng Remin ketemu di situ. Remin nggak mau. Dan nggak ada paksaan juga dari Ajis. Lo udah datang nanggung nih segini, nggak ada. Ya udah nggak apa-apa kalau nggak mau gitu. Dan tidak membuat itu jadi nilai negatif juga. Iya. Sama kemarin gue juga di sana, Cing. Iya. Sama Beler, sama Fajar. Emang ini kan. Ayo, si Ajis telepon. Bisa nggak deh Selasa kemarin, Minggu kemarin. Bisa. Udah tuh jalan sama Beler sama Fajar. Sampai sana, ya udah cuma Fajar sama Beler doang. Jis, gue ntar aja lah. Belum siap. Iya. Oh ya udah terserah, dia bilang. Nah itu ya, orang apa namanya, mengerti apa namanya si talent lah. Sehingga hasilnya juga kayaknya akan maksimal karena yang kerjain juga tulus semua. Tapi untuk seorang organisatoris dia ulung. Iya. Iya. Kayaknya bakal maju banget. Makanya gitu. Sekarang juga kan dibikin 5 tahun kan untuk gantian presiden. Ya karena butuh waktu untuk program itu biar bisa jalan kan. Presiden aja mau 3 kali. Presiden mau 3 kali. Presiden kita kan mau rubah katanya. Oh iya, jadi ketentuan presiden bukan keinginan presiden ya. Ada ketentuan presiden nggak 2 periode. Nggak 2 periode, 3 periode. Mau 3 periode. Oh baru tahu tuh, Cing. Iya. Kalau Ajis kan mau merubah dari yang 2 tahun 2 tahun ke 5 tahun. Ke 5 tahun. Alasannya 2 tahun itu baru perencanaan. Yes. Pelaksanaannya 3 tahun terakhir. Cukup masuk akal juga. Masuk akal lah. Untuk bikin sebuah sistem memang butuh waktu. Iya. Udah dirubah belum sih? Lo nggak tahu kalau ini gosip-gosip itu. Dirubah apa? Jadi 5 tahun. Kayaknya sih udah jadi ya. Udah jadi ya. Maksudnya nggak tahu sih. Udah fix atau belumnya. Iya. Ini terakhir, Dek. Target apa yang paling dekat? Target lo yang paling dekat apa nih? Nah, paling dekat ini, Cing. Apa ini target mau diapain? Mau tipu? Hati-hati loh, Mbak. Mau diapain? Maksud targetnya apa? Paling dekat tuh nikah lah. Sedekat apa? Agustus asik kali ya? Nah, apa September? Agustus kayaknya. Agustus ya? Agustus. Ya udah boleh lah Agustus. Agustus selesai. Ribet-ribetnya berbernya tuh bulan-bulan honeymoon. Oh, oke. Cuaca juga lagi enak. Iya kan? Duit lagi udah mulai kan dari April nih tagihan ya, Agustus sudah mulai cair. Udah mulai cair ya benar-benar. September tinggal. Iya. Iyalah Agustus lah. Agustus. Kan nggak bilang tahunnya kan. Iya. Bisa ya tahun 2029. Siap-siap ya. Kelamaan ya kalau 2028 lah. Kelamaan juga ya. Iya. Kan masih muda, Mbak. Kalau bisnis, target paling dekat apa? Ada lagi yang lo mau iya, kerjain? Kalau bisnis pengen, sementara kan tempat masih kontrak nih, Cing. Pengen punya sendiri lah. Pengen punya sendiri lah. Gitu. Udah ada tuh duitnya? Mudah-mudahan sih tahun ini belum. Ya harus nipu dulu. Kan target. Iya target benar. Kan target. Karena bisnis itu kadang-kadang biaya yang gede juga sewa properti ya. Iya. Gede juga. Sewa-sewa ininya. Iya. Lumayan. Mikir-mikir nih kalau tiap tahun kontrak juga sebenarnya dari 2 tahun udah bisa kebeli lah. Udah bisa. Iya lah buat tempat gitu. Ya dengan lokasi yang disesuaikan. Lokasi sesuaikan. Lokasi ya apalagi kerjaan yang tidak harus kantor yang tidak harus didatangi klien kan. Kantor produksi lah gitu ya. Dan sebenarnya juga karyawan juga mau kerja di rumah juga sebenarnya bisa ngerjain di rumah. Gitu.
Karena kan via digital semua. Iya. Kemarin juga kan ini kan memang sewa rumah, satu rumah buat kantor kan. Ya. Gitu. Kemarin pas zamannya WFH juga, ya udah. Ya kerja di situ, orang itu rumah. WFH ya orang itu home dulu mana? Jadi WFH nggak pengaruh, orang kerja emang dari rumah dari awal ya gitu. Emang udah di rumah. Karena nyawanya nyawa rumah. Iya. Kalau stand up ada target lagi? Dunia entertainment dah. Stand up Special show lo udah belum sih? belum. Yang belum special show itu di Bogor ya? Senior. Ya gua sama Jui. Iya si Jui juga tadi katanya belum. Belum bikin. Ada kepengenan pasti ada ya. Tapi udah sampai sejauh mana mau direalisir? Untuk ditargetin kapannya sih belum. Kita tunggu masalah baru lah. Anjay. Jui juga kan baru masuk masalah baru nih. Baru masuk nikah. di gerbang. Tapi ceritanya masih yang indah. Ceritanya masih yang Masih indah. yang indah, orang baru 8 hari. Wih enak ternyata ya Cing. Nikah. Kantong mata gue hilang. Waduh. Iya. Malah tidur mulu berarti dia ya. Udah nggak begadang kayak gitu. Rasa tanggung jawab juga sebagai laki-laki lebih besar sekarang. Waduh. Baru 8 hari. Iya. Tapi si Jui target, ya gue tanya targetnya apa paling deket? Bisa nyetir. Bisa. Di umur yang 33 tahun, target yang paling deket dia bisa nyetir. Dia baru mikir kali. Ntar kalau istrinya hamil, kalau lagi kenapa-napa, masa dia bawa motor, baru kepikiran itu kali dia. Enggak, dia karena dia nggak mau jadi istri yang disetir, suami yang disetir istri. Oh iya, istrinya. Jui kocak ya. Emang gitu, paling kocak. Jui lucu ya. Banget ya. Banget. Orang paling aneh gitu. Dan lucu banget gitu. Diksi-diksi pilihannya kepada saat dia stand up juga lucu-lucu. Sok-sok cerdas gitu. Abang cerdas sih. Tapi dia bisa menampilkan gaya sok-sokannya gitu. Kocak Jui itu parah. Iya. Oke lah, Dede Kendor, terima kasih. Mudah-mudahan segera menikah. Thank you, amin. Tanggal Agustus, tapi tahunnya nggak tahu. Mudah-mudahan tahun ini ya Mbak ya. Saya doakan mudah-mudahan tahun ini. Iya. Kalau tadi sih colong-colongan denger ngomong sama Jui, mintanya tahun depan. Mintanya tahun depan. Ini Mbaknya. Oh, iya. Ayo kata si Jui, udah jangan lama-lama. Jui kayak udah Kenapa nikah jadi? 20 tahun ya. Kata orang pacaran disuruh nikah. Udah, jangan lama-lama. Gitu, udah ada cincin. Iya. Oke deh, terima kasih. Jing. Oke, kita bisa ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Mantap.